Ya, apa kabar anak-anak kami? Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai transformasi, yaitu suatu proses untuk mengubah posisi atau bentuk suatu bangun. Bangun itu bisa saja berupa titik, bisa berupa garis, bisa juga berupa bangun datar atau bangun ruang. Ya, nah transformasi ini dibagi atas 4 bagian, yaitu pencerminan, pergeseran, perputaran, atau perbesaran. Nah, untuk pertama kali ini pada video ini kita akan belajar mengenai ini saja, pencerminan dulu. Pencerminan ini pun dibagi atas 8 bagian. Nah, dari 8 ini saya bagi tiga video pembelajaran. Jadi kita untuk belajar pencerminan ini nanti terdiri atas 3 video pembelajaran. Yang pertama ini, yang kedua dan yang ketiga. Ya, yang pertama, yang pelajaran kita pada hari ini mengenai pencerminan terhadap titik pusat koordinat terhadap sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tentukanlah koordinat bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A, 1,2, B 5,2, dan C 3,5 jika dicerminkan terhadap titik pusat koordinat. Bicara mengenai pencerminan, tentu ada bayangan. Kalau kita bercermin, tentu ada bayangan kita di balik cermin. Jarak kita dengan bayangan adalah, jarak kita dengan cermin adalah jarak bayangan dengan cermin. Sama seperti ini. Segitiga ABC ini, nah, cerminnya adalah titik pusat koordinat. Nih. Maka bayangannya ini, jaraknya sama. Ya. Nah, lihat titik A. Titik A 1,2. Nah, dicerminkan terhadap titik pusat koordinat, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinatnya adalah negatif 1, negatif 2. Ya, negatif 1 kan negatif 2 ini. Nah, demikian juga dengan B yang koordinatnya 5,2, dicerminkan terhadap titik pusat koordinat 0,0, maka bayangannya adalah B aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 2. Nah, demikian juga dengan C 3,5. Ya, dicerminkan terhadap titik pusat koordinat, maka bayangannya ini C aksen dengan koordinatnya adalah negatif 3, negatif 5. Coba perhatikan hasil bayangan itu. Misalnya kita ambil aja C 3,5 dicerminkan terhadap 0,0. Titik pusat koordinat itu 0,0 ya. M ini artinya mirror. Mirror itu adalah cermin. Ya. Dicerminkan terhadap 0,0, maka didapat bayangannya adalah C aksen dengan koordinatnya negatif 3, negatif 5. Nah, di sini berubah dari 3 menjadi negatif 3, dari 5 menjadi negatif 5. Sehingga dapat kita simpulkan jika sebuah titik P yang koordinatnya adalah A, B, dicerminkan terhadap 0,0, titik pusat koordinat, maka koordinat bayangan titik P adalah P aksen yang koordinatnya adalah negatif A di koma negatif B. Ya, inilah kesimpulan yang pertama. Nah, kemudian kita teruskan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini. Tentukanlah koordinat bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 1,2, B 5,2, dan C 3,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Ini. Sumbu yang mendatar ini. Ini sumbu X. Yang segitiganya ini. Maka bayangannya adalah yang di bawah sumbu X. Ya kan? Nah, coba titik A 1,2. Kalau ini cermin, tentu bayangannya ini. A aksen. Koordinatnya adalah 1,-2. Demikian juga B 5,2. Dicerminkan terhadap garis ini. Maka koordinatnya B aksen dengan koordinat 5,-2. Demikian juga dengan C yang koordinatnya 3,5. Maka bayangannya adalah C aksen dengan koordinat 3,-5. Coba perhatikan hasil bayangan ini. Misalnya ini 3,5 menjadi 3,-5. Mana yang berubah? Tentu 5 ini kan. Positif 5 menjadi negatif 5. Nah, dapat kesimpulan yang kedua, jika P yang koordinatnya adalah A, B, dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah P aksen. Dengan koordinatnya adalah A, min B. Positif B berubah menjadi negatif B. Kalau A-nya tetap sama-sama A, tidak berubah. Ya. Nah, inilah pencerminan terhadap sumbu Y. Dapatlah kesimpulan yang kedua.
Kemudian kita teruskan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh nih, tentukanlah koordinat bayangan segitiga ABC jika koordinat titik A 1,2, B 5,2, dan C 3,5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Nah, ini sumbu Y. Ini cermin. Kalau ini cermin, ini segitiganya, dicerminkan terhadap ini, maka bayangannya ini. Nah, titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min 1,2. Demikian juga dengan B, yang koordinatnya 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinatnya bayangannya ini. Nah, B aksen min 5,2 ya. Demikian juga dengan titik C 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah C aksen dengan koordinat min 3,5. Nah, coba lihat dulu hasil pencerminan ini. Apa yang berubah? Misalnya ini 3,5 menjadi min 3,5. Maka yang berubah berarti absisnya aja. Sedangkan ordinatnya tetap 5, sama-sama 5 ordinat. Nah, maka dapat kita cari sebuah kesimpulan bahwa jika titik P yang koordinatnya adalah AB dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa M ini adalah mirror, cermin ya, terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinatnya adalah min A, B. Ya. Nah, min A, B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah absis. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X tadi, yang berubah adalah ordinat. Ya, B. Ini namanya ordinat ya. Ini absis, yang A ini. B ini ordinat ya. Nah, ketiga rumus ini, misalnya ini tadi 1, kemudian yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Ketiga rumus ini kita tuliskan di sini. Ini. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang di atas tanpa melukis. Nah, ini artinya kita tidak perlu melukis lagi, hanya memperhatikan bentuk rumus ini. Tentukanlah koordinat bayangan dari sudut segitiga ABC jika koordinat titik sudut A 3,2, B 1,-2, dan C min 2,3 jika diterminkan terhadap titik 0,0 atau titik pusat koordinat. Yang B dicerminkan terhadap sumbu X, yang C dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, untuk menjawab ini, titik A tentu gunakan rumus ini. Tulis semua titik-titik ini, ABC ini, ABC. Dicerminkan terhadap titik 0. Maka untuk menjawab ini, gunakan rumus yang nomor 1 ini. Nah, kan gitu ya. Untuk menjawab yang B, gunakan rumus yang ini. Ya, untuk menjawab yang C, gunakan rumus ini. Paham ya? Nah, sekarang 3,2 kan yang berubah dua-duanya. Kalau pencerminan titik 0,0 berubah semua. 3,2 berubah menjadi min 3,2. Min 2 kan? Berubah, absisnya berubah, ordinatnya pun berubah. Demikian seterusnya. Ya. Demikian juga dengan pencerminan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X tadi yang berubah adalah ordinatnya. 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 3, min 2. Yang berubah hanya 2 dengan min 2 kan. Kalau 3 ini tetap berubah 2 menjadi min 2. Kalau di sini min, maka misalnya ini berubah menjadi positif nih. 1, min 2 berubah menjadi B aksen adalah 1,2. Nah, ya. Nah, demikian juga dengan C, pencerminan terhadap sumbu Y. 3,2 berubah menjadi min 3,2. Yang berubah adalah absisnya. Yang di sini ordinatnya yang berubah. 3 menjadi min 3, ini 2 tetap. Ya. Nah, jadi demikian juga dengan min 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen adalah 2,3. Negatif 2 menjadi 2. Ya. Nah, demikianlah pelajaran yang bisa Bapak sampaikan pelajaran kita pada hari ini. Silakan tunggu video pembelajaran selanjutnya tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Hanya di situ saja. Terima kasih. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat semua. Terima kasih.